ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again, atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum hari ini kita mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan untuk saya dan saudara sore hari ini, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan sedang ingin berbicara untuk setiap kami. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang ingin kerjakan di musim ini, di waktu ini. Oleh sebab itu ajar kami untuk merespon setiap apapun yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kami. Kami berdoa biarkan kami menjadi orang-orang yang dapat berdiri di posisi yang tepat di musim ini, di akhir zaman ini, untuk dapat menggenapi setiap rencana, menggenapi setiap hal-hal yang Tuhan sedang janjikan untuk Tuhan kerjakan. Kami berdoa biarkan di musim ini apapun yang menjadi keputusan Tuhan akan terlaksana dan segala sesuatunya tidak ada yang tertunda. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Ya, shalom, sedang dikasih Tuhan. Sore hari ini saya percaya bahwa hari yang luar biasa, di mana saya yakin bahwa di musim ini Tuhan sedang ingin bekerja dan berperkara untuk orang-orangnya. Ya, jadi saya percaya bahwa kalau banyak orang mengatakan bahwa ini akhir zaman, banyak orang mengatakan bahwa di akhir zaman ini adalah waktu yang ajaib, waktu yang luar biasa, di mana Tuhan akan menggenapi setiap rencananya, Tuhan akan menggenapi setiap perancangannya. Ya, saya yakin dan saya percaya penuh dengan iman saya bahwa segala hal yang baik yang Tuhan sudah persiapkan itu akan digenapi di musim ini. Tapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang dapat merespon tentang apa yang Tuhan mau kerjakan di akhir zaman seperti ini? Karena menurut saya secara pribadi, waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu yang sangat penting, di mana segala hal yang menjadi keputusan kerajaan surga itu harus terjadi. Ya, pesan tentang revival again, ya, kebangunan rohani yang akan terjadi lagi di musim ini, saya percaya bahwa itu datang dari Tuhan. Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar tentang sebenarnya apa yang Tuhan mau untuk Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan di musim ini. Karena saya percaya bahwa apa yang terjadi di masa lalu, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini, segala nubuatan, ya, segala penglihatan, bahkan hal-hal yang dikerjakan dan dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa yang tertulis di dalam firman Tuhan Alkitab kita ini, saya percaya bahwa cerita itu belum berhenti. Ya, saya percaya bahwa cerita itu belum berhenti. Masih ada banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di musim ini. Kalau kita berbicara tentang revival, ya, berbicara tentang kebangunan, apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan revival? Sudah dikasih Tuhan, kata revival itu dari revive atau to revive, ya. Jadi untuk menghidupkan, untuk membangkitkan. Jadi saya percaya ketika di musim ini pesan tentang revival itu diangkat kembali dan di-highlight oleh Tuhan, saya percaya bahwa memang ini adalah waktunya. Oleh sebab itu setiap kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang beroleh kasih karunia untuk hidup di dalam panggilan Tuhan, ini waktunya untuk kita mengambil bagian kita mengambil posisi kita dan mulai mengerjakan bagian kita. Ketika kita berbicara tentang revival, kenapa harus ada revival di musim dan waktu seperti ini? Dan dikasih Tuhan, bukankah kalau kita berbicara tentang revival, ada sesuatu yang harus dibangkitkan, ada sesuatu yang harus dihidupkan? Berarti pertanyaannya, ada sesuatu yang mati. Ya, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang harus dihidupkan, itu artinya ada sesuatu yang memang mati. Ya, dan sudah dikasih Tuhan, hari ini kita sama-sama melihat, mungkin hari ini saya hidup,
kita melihat ada banyak kehidupan yang sedang berlangsung, sedang berjalan di luar sana. Tapi saya mau katakan, terkadang ada banyak hal yang ternyata secara manusia kita melihat hal itu hidup, tapi ternyata adalah mati. Karena firman Tuhan di kitab Wahyu 3 pasal di kitab Wahyu pasal yang ketiga, yang pertama dikatakan, namun kamu hidup tetapi kamu mati. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi ternyata seakan-akan kita hidup dengan tubuh jasmani kita merasa bahwa semuanya baik, semuanya berjalan dengan normal. Tapi hati-hati bahwa ternyata dalam kehidupan yang kita jalani hari ini pun ada banyak kematian. Bahkan beberapa dari kita, saya dan saudara mungkin hari ini sedang mengalami fase kematian itu secara rohani. Karena firman Tuhan Allah mengatakan di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 itu, saya awali dengan ayat ini. Roma pasal yang ke-6 ayat 23 itu, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ternyata apa yang membuat kita secara manusia mungkin terlihat hidup, tapi di Wahyu dikatakan kamu hidup tetapi kamu mati. Jadi ternyata kehidupan yang kita jalani hari ini mungkin itu hanya kehidupan jasmani, tanpa kita menyadari ada banyak hal. Bahkan hidup kita seringkali kita mengalami, atau orang di luar sana hari ini mereka sedang ada di fase itu, kematian secara rohani. Dan hal itu ternyata disebabkan oleh satu, dosa. Itu sebabnya kenapa di Roma pasal yang ke-6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Jadi karena dosa itu yang membuat dan mengakibatkan kita mengalami dampak. Dampaknya apa? Kematian secara rohani. Itu sebabnya kenapa bahwa di akhir zaman ini, di waktu-waktu yang seperti ini, Tuhan sedang ingin untuk membangkitkan kembali, Tuhan sedang ingin untuk menghidupkan kembali apa yang mati, supaya kita tidak lagi seperti mumi yang terlihat hidup tapi mati. Tapi kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar hidup sebagaimana Allah telah mendesain hidup kita, hidup sebagaimana Tuhan punya tujuan buat hidup kita. Kita hidup dalam rencananya, kita hidup dalam rancangannya untuk menggenapi setiap hal-hal yang ilahi yang Tuhan sudah tulis. Dan itu dimulai saya dan saudara. Ketika kita berbicara tentang revival, saya mau kasih tahu untuk seluruh keluarga teman-teman. Banyak orang berpikir bahwa revival itu sesuatu yang besar. Oh, revival itu ketika ada ribuan orang, ada jutaan orang yang memenuhi tempat ibadah dan lain sebagainya. Hari ini saya mau katakan bahwa ketika kita berbicara tentang revival itu bukan tentang bagaimana gereja itu penuh dengan orang. Tapi revival itu berbicara tentang bagaimana hidup orang-orang itu penuh dengan Tuhan. Itu sebabnya tanda ketika revival itu sedang terjadi, tanda ketika kebangunan rohani itu sedang terjadi, tandanya sebenarnya cuma satu. Bukan ketika gereja menjadi penuh, bukan ketika ada ribuan orang yang ikut dan datang di sebuah KKR. Tapi tanda kebangunan rohani itu adalah dimulai ketika ada orang yang haus dan lapar akan pribadi Yesus. Tanda kebangunan rohani itu terjadi adalah ketika ada orang-orang yang kembali dari cara hidupnya yang lama dan kembali kepada Tuhan. Karena Roma menegaskan bahwa upah dosa itu membawa kita kepada kematian secara rohani. Itu sebabnya Yesus ingin mengembalikan posisi kita, supaya kita mengalami kehidupan kembali, supaya kita mengalami kebangunan itu kembali, sehingga kita dapat memahami dan mengerti setiap rencana Tuhan itu buat setiap hidup kita, buat keluarga kita, buat kota kita, bahkan buat bangsa kita. Karena saya percaya bahwa kebangunan rohani itu dimulai dari pribadi. Kebangunan rohani tidak dimulai dari orang di luar sana, tapi kebangunan rohani, revival itu selalu dimulai dari hidup kita.
Oleh sebab itu, saya merasa bahwa pesan Tuhan yang hari ini kita mau dengar, ketika Tuhan berkatakan ada sesuatu yang Tuhan mau kembalikan, this is the time. Ini adalah waktu untuk kita melihat dan menangkap itu dengan iman kita. Dan kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk menjadi orang-orang yang akan menggenapi bagaimana ketika revival itu terjadi, kita ada di sana. Sejarah mencatat dalam Alkitab kebangunan rohani yang besar itu terjadi di Niniwe. Kebangunan rohani yang besar itu terjadi di Efesus. Ketika apa, saudara? Ketika ada banyak orang-orang yang kembali kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya yang lama. Yang menjadi pertanyaan di musim ini, di hari ini, apa yang menjadi kematian atas hidup kita, atas keluarga kita, atas kota kita, bahkan atas bangsa kita? Mungkin ada banyak kesalahan yang secara pribadi, bahkan di luar pribadi, yang terjadi dalam hidup kita. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu membuat kita mengalami kematian. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa masuk dalam rencana Tuhan dan kita hidup dalam masa penggenapan untuk revival itu boleh terjadi? Kita buka, ada satu ayat yang menarik di 2 Tawarik pasal yang ke-7. Ya. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan segala penyakit sampar di antara umatku. Ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ketika saya baca ayat ini, bagi saya ini ayat yang sangat menarik dan luar biasa, karena ternyata ada satu kalimat, ada satu statement di situ dikatakan bahwa ayat yang ke-14, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ada di situ kata heal the land. Ya, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan tanah. Ya, heal the land. Itu janji Tuhan. Jadi ternyata ketika kita berbicara tentang kebangunan rohani, saya percaya bahwa kebangunan rohani itu dimulai dari pertobatan yang akan mengubah hidup seseorang dan dampaknya akan sampai kemana-mana. Ada satu hamba Tuhan luar biasa, Chuck Pierce, hamba Tuhan yang luar biasa, ya, punya karunia kenabian dan lain sebagainya. Dia cuma katakan bahwa kebangunan rohani itu akan mengikuti pertobatan. Ya, kebangunan rohani itu akan mengikuti pertobatan. Jadi ternyata bukan kita mencari kebangunan rohaninya, tapi dimulai dari pertobatan kita, dan dampaknya itu akan sampai di luar sana. Itu sebabnya penting sekali di musim ini, di hari-hari seperti ini, kita menjadi orang-orang yang seperti apa yang dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14 tadi, bahwa ketika ada orang-orang yang mau berdoa, ada orang-orang yang mau berlutut, ada orang-orang yang mau meninggalkan hidupnya yang lama dan meminta kepada Tuhan, maka di situ Tuhan katakan, I will heal the land. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan. Jadi saya percaya bahwa pertobatan itu, apa yang kita lakukan di alam roh, itu akan mengubah sesuatu sampai menjadi daging. Itu sebabnya saya percaya bahwa perubahan hidup seseorang itu bukan hanya mengubah hidupnya secara pribadi, tapi perubahan hidup seseorang itu akan dapat mengubah sebuah keluarga, mengubah sebuah kota, bahkan mengubah satu bangsa.
Tapi dimulai dari mana? Dimulai dari orang-orang yang tadi mau berdoa untuk menekuk lututnya. Saya percaya kebangunan rohani itu selalu dimulai dari tetesan air mata. Kebangunan rohani itu selalu dimulai dari setiap lutut yang mau ditekuk. Supaya revival, ketika kita Serua revival, bahkan tempat-tempat yang lain, itu semuanya tidak serta-merta terjadi begitu saja. Tapi di balik itu semuanya ada orang-orang yang apa? Ada orang-orang yang setiap hari menekuk lututnya. Dia berdoa, dia memohon satu pertobatan untuk sebuah kota, memohonkan satu pertobatan untuk sebuah bangsa, memohonkan satu pertobatan untuk sekumpulan orang, sehingga orang itu kembali ke hatinya Tuhan. Karena saya ulangi sekali lagi bahwa revival itu bukan tentang seberapa banyak orang yang memenuhi gedung gereja. Revival itu bukan hanya tentang seberapa banyak orang yang datang di sebuah KKR. Tapi kebangunan rohani itu berbicara tentang ada berapa orang yang rindu dan haus untuk mencari Tuhan. Itulah kebangunan rohani. Kebangunan rohani lebih dari sekedar kesembuhan. Kebangunan rohani lebih dari sekedar berkat jasmani. Kebangunan rohani lebih daripada sekedar uang. Kebangunan rohani itu melahirkan keintiman pribadi kita dengan Tuhan yang kita sembah. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itu sebabnya di Roma tadi mengatakan karena dosa, upah dosa itu maut. Dosa itu yang membuat kita mati secara rohani. Tapi ketika kita kembali, di 2 Tawarikh 7 dikatakan ketika ada orang yang mau kembali, dikatakan tadi merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ternyata itu adalah cara untuk kita dapat melihat kebangunan rohani itu terjadi. Hari ini, saudara dikasih Tuhan, kematian apa yang sedang saudara alami? Kematian di hidup rohani saudara, kematian rohani di keluarga saudara, kematian rohani di kota ini. Ini waktunya sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang mengerti bahwa kita harus berdiri di posisi yang tepat untuk mengambil bagian kita. Ini waktunya kita memberi ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita, merendahkan diri kita, berdoa dan melutut, memohonkan belas kasihan Tuhan atas sebuah pengampunan yang akan melahirkan satu pertobatan. Itu yang akan membuat kita melihat ada sesuatu yang akan dihidupkan Tuhan kembali. Saya percaya bahwa di kota ini, Caruban, Madiun secara khusus, ada janji Tuhan yang besar. Ada sesuatu yang Tuhan sedang ingin hidupkan. Tapi dimulai dari berapa banyak orang-orang yang mau merendahkan dirinya dan mengatakan sama Tuhan bahwa pertobatan itu lebih dari segalanya. From deep repentance to great revival. Jadi dari sebuah pertobatan yang dalam melahirkan sebuah kebangunan rohani yang besar. Orang-orang yang mau memberi dirinya, orang-orang yang mau memberi. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengutus Yunus untuk Niniwe. Karena orang harus mendengar kabar itu sehingga orang mengerti. Sampai kita melihat akhir dari cerita satu kota itu mengalami perubahan. Dimulai dari mana? Dimulai dari orang-orang yang mau untuk menyuarakan kebangunan rohani itu. Dimulai dari orang-orang yang mau menyuarakan tentang suara pertobatan itu yang akan menghasilkan perubahan untuk satu keluarga, untuk satu kota, bahkan untuk satu bangsa. Dan di akhir zaman ini, di musim-musim seperti ini, Tuhan sedang mencari orang-orangnya.
Seperti di Yeremia, ya. Yeremia 20 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, kita lihat di Yeremia 20 ayat yang ke-9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan lagi firman-Nya demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung di dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Yeremia mengatakan bahwa ketika Tuhan memilih dia untuk menyuarakan suara tentang pemulihan bangsanya, suara tentang pertobatan untuk kotanya, satu hal Yeremia cuma katakan, kalau aku mau berdiam diri, rasanya tidak bisa. Sampai Yeremia mengatakan bahwa seperti ada api dalam tulang-tulangku yang terkurung dan aku tidak bisa menahannya. Ketika kita berbicara tentang kebangunan rohani, kita berbicara tentang the great revival, harus ada orang-orang yang mau memberi dirinya untuk menjadi sebuah jembatan bagaimana kasih Tuhan itu dapat sampai kepada orang-orang. Itu sebabnya di musim ini, di waktu seperti ini, Tuhan memanggil saya dan saudara untuk tidak berdiam diri, tapi ini waktunya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, kita berdiri, kita mengambil posisi, kita mengambil bagian, dan kita menyerukan suara kebenaran, kita menyerukan suara pertobatan, kita menyerukan suara tentang kebangunan rohani yang akan Tuhan kerjakan di musim ini. Hari ini saya hanya berdoa supaya setiap kita yang mendengar apa yang Tuhan perkatakan hari ini, ada panggilan secara pribadi yang Tuhan perdengarkan untuk saya dan saudara, untuk kita mulai mengambil posisi, berdiri bagi kota, berdiri bagi bangsa, berdiri bagi suku kita, berdiri bagi keluarga kita. Dan kita memohonkan doa seperti di 2 Tawarik 7 bawah, kita menekuk lutut kita berdoa, kita memohon belas kasihan, dan kita katakan, Tuhan, aku mau kembali. Tuhan, aku mau kota ini kembali. Tuhan, aku mau keluarga ini kembali. Sampai apa? Sampai Tuhan mengatakan, I will heal the land. Sampai Tuhan katakan, aku akan menyembuhkan tanah ini, aku akan menyembuhkan kota ini, aku akan memulihkan kotamu, aku akan memulihkan bangsamu. Dan itulah kebangunan rohani. Saya percaya bahwa kebangunan rohani itu bukan hanya mengubah sesuatu yang rohani, tapi bahkan mengubah sesuatu yang jasmani. Karena yang dari roh itu akan sampai kepada daging. Sejarah mengatakan bahwa ketika ada orang-orang yang merendahkan diri dan mencari Tuhan, maka keadaannya akan berubah. Dan itu yang saya yakini, ketika kita berbicara tentang revival, berarti ada sesuatu yang sedang dibangunkan Tuhan. Bukan hanya dibangunkan Tuhan secara rohani, tapi bahkan Tuhan membangunkan segala sesuatu sampai jasmani. Bagaimana kita nanti akan melihat di kota-kota, kita akan melihat di wilayah-wilayah, di pulau-pulau, ada banyak orang yang mulai mencari Tuhan. Ada banyak orang-orang yang mulai haus dan lapar untuk mencari pribadinya. Dan itulah kebangunan rohani. Tapi segala sesuatunya, saya ulangi sekali lagi, dimulai dari satu orang yang mau memberi hidupnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika tidak ada korban, maka tidak akan ada api. Ketika hari ini kita berbicara tentang sebuah kebangunan rohani, kita berbicara tentang sesuatu yang Tuhan sedang ingin hidupkan, sesuatu yang Tuhan sedang ingin nyalakan. Itu artinya kita harus menaruh korban di atasnya, supaya Tuhan datang dengan apinya. Dan korban itu adalah hidup kita. Ketika ada orang-orang yang mau duduk, menekuk lututnya, mempersembahkan waktu, hidupnya, dan mulai katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau generasi ini, Tuhan, aku mau kota ini, Tuhan, aku mau bangsa ini. Di titik itulah hati Tuhan itu
akan diberikan buat saya dan saudara. Dan kita akan melihat. Saya percaya bahwa nubuatan yang besar yang ditulis di dalam Yoel 2, bagaimana teruna-teruna muda mereka akan bernubuat. Ada pasukan yang besar yang akan seperti para pemanjat dinding, orang-orang yang luar biasa. Saya percaya bahwa inilah waktunya. Oleh sebab itu, setiap orang, para hamba-hamba Tuhan, pendoa, ya, para penginjil, para pengajar, bahkan siapapun yang sedang hidup di dalam panggilan Tuhan, kita harus meletakkan telinga kita untuk mendengar Tuhan lebih tajam apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di musim ini. Karena ketika Tuhan sudah mengatakan this is time, ini waktunya, saya percaya bahwa tidak akan ada lagi penundaan. Saudara siap atau tidak siap? Saya siap atau tidak siap? Tuhan akan melakukan kehendaknya. Tapi yang menjadi sukacita adalah ketika Tuhan melakukan kehendaknya dan kita ada di sana. Oleh sebab itu, pesan Tuhan sore hari ini, saya berdoa untuk setiap saudara kita semua yang mendengar. Ini waktunya kita meresponi panggilan Tuhan, bahwa revival is on the way. Kebangunan rohani itu sedang datang di kota saudara, di keluarga saudara, di bisnis saudara, di sekolah, di kampus saudara, bahkan di setiap apapun yang saudara kerjakan. Tapi dimulai dari satu hal, deep repentance, pertobatan yang dalam, itu yang akan menghasilkan great revival. Kebangunan rohani itu akan mengikuti. Saya mau katakan bahwa kebangunan rohani itu adalah dampak. Ya, kebangunan rohani itu hanya sebuah dampak. Dampak dari apa? Dampak dari orang-orang yang mencari Tuhan. Dampak dari apa? Dampak dari orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dampak dari orang-orang yang mau memberi hidupnya kepada sebuah pertobatan. Dan disitulah revival itu akan mengikuti. Jadi ketika kita berbicara tentang revival, jangan berbicara tentang sesuatu di luar sana yang harus berubah, tapi kita berbicara lebih dulu sesuatu yang ada di dalam hidup kita yang harus kita ubah. Karena itu nanti yang akan sampai keluar, menghasilkan perubahan, menghasilkan kehidupan, menghasilkan kebangunan untuk sekitar kita. Hari ini kita berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan perkatakan dalam hidup kami sore hari ini menjadi pesan yang sangat jelas, bahwa ini waktunya setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang Tuhan sudah pilih untuk mengerjakan bagian kami mulai mengambil posisi, kami mulai mengambil bagian kami, berdiri di posisi yang tepat, berdiri di tempat yang tepat, untuk kami berjalan, kami bekerja bersama dengan Tuhan yang kami sembah, untuk melayani keluarga kami, melayani kota kami, melayani tempat di mana kami berada. Ini waktunya Tuhan, kami menyatukan setiap hati kami dimanapun kami berada. Kami menjadi orang-orang yang mau memberi hidup kami untuk memohonkan belas kasihan Tuhan turun atas tempat di mana kami berada. Kami berdoa dimulai dari pertobatan satu orang, itu yang akan mengubah banyak hal. Dimulai dari pertobatan satu orang, itu yang akan mengubah segala hal di hidup kami, di kota kami, bahkan di bangsa kami, Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini kami hanya berdoa, beri kami sebuah hati yang lapar dan haus untuk terus mencari Tuhan. Karena dari situ, dimulai dari sebuah kelaparan dan kehausan akan Tuhan, kami akan menemukan revival yang besar itu terjadi. Terima kasih, kami berdoa, siapapun kami yang mendengar hari ini, beri kami ketaatan untuk kami melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Ada hal-hal yang harus kami bayar, ada hal-hal ketaatan-ketaatan yang harus kami kerjakan, korban-korban yang harus kami beri. Izinkan kami untuk melakukan segala sesuatunya seperti dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau melihat segala sesuatu yang besar yang Tuhan janjikan itu Tuhan mulai kerjakan, dimulai dari hidup kami. Terima kasih, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati.